Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Ben Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa, di siang hari ini kita akan menemani Anda dengan perbincangan mengenai pembahasan yang hangat. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang ini lumayan cukup menjadi sorotan publik, terutama di media sosial, karena memang beberapa waktu belakangan ini publik cukup digegerkan dengan kasus video pornografi yang dilakukan oleh seorang wanita berkebaya merah. Dan ini lumayan cukup menjadi sorotan lantaran di mana pelaku ini sengaja memproduksi video tersebut untuk mendapatkan bayaran sebesar Rp750.000. Dan memang sebelumnya juga terdapat kasus-kasus serupa yang sempat menghebohkan tanah air juga. Lalu sebenarnya ini fenomena apa? Dan ini akan kita bahas pada siang hari ini bersama dengan Wakil Ketua Ikatan Psikologi Klinis atau IPK Wilayah Banten, ada Mas Goif Nurrahman, MSI, psikolog. Assalamualaikum, selamat siang Mas. Waalaikumsalam Mas Biar. Oke, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tetap lancar selalu aktivitasnya ya? Iya, alhamdulillah lancar ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio Sultan TV. Dan kita mau membahas soal ini fenomena yang lumayan cukup ramai beberapa waktu belakangan ini. Dan mungkin lumayan cukup ramai tahun ini juga gitu. Dimana memang banyak konten-konten pornografi yang bahkan ini diproduksi oleh sang perempuannya. Dimana kalau dulu mungkin banyak stigma menganggap kalau perempuan ini justru menjadi korban dari video-video ini biasanya gitu. Nah sebenarnya mungkin sebelum itu seperti apa nih tanggapannya terkait maraknya mungkin perempuan-perempuan yang bahkan berani membuat konten video pornografi atau foto-foto gitu yang mereka jual atau mungkin sebarkan di media sosial. Terima kasih Mas. Jadi sangat fenomena bahwa ini tidak sesuai dengan budaya ya. budaya Indonesia, budaya Timur yang harus sopan santun gitu ya. Tidak lagi seseorang itu harus sekarang udah berani langsung kirim gitu ya. Yang kasus-kasus yang saat ini marak itu adalah kalau kita dilihat dari psikologis, emang ada beberapa yang namanya penyakit atau gangguan seksual di situ. Nah, di sini kita akan membedakan di mana gangguan dia identitas gender. Itu berarti dia gendernya nggak masalah gitu gangguan. Tapi di sini ada gangguan seksual. Nah, gangguan seksual ini itu ada dua, Mas. Nah, gangguan seksual parafilia sama gangguan disfungsional seksual. Nah, fenomena ini sangat menarik. Dulu laki-laki yang mengeluarkan alat kelamin, ya kan? Eksibisionis gitu ya. Sekarang kok wanita gitu ya. Sebenarnya ini adalah fenomena yang gunung es, Mas. Gitu ya. Kalau kita lihat ya, lihat di media sosial itu ternyata tidak lagi malu-malu mereka membuka. Yang ini yang ketangkap karena viral aja sebenarnya. Yang lain itu luar biasa. Justru gitu. Masih banyak. Justru masih banyak di situ. Nah, gangguan yang tadi dinyatakan bahwa gangguan seksual ya. Gangguan seksual di sini ada dua, parafilia. Dia ada fantasi. Itu kalau secara psikologi ada fantasinya. Fantasinya seperti apa? Nah, kalau dilihat dari judul kita, konten kita pornografi, konten berarti ada suatu nilai jual, harus dijual nih, gitu kan? Yang ada di Semarang, betul kan Mas? Itu kan dijual juga. Dibikin dibikin folder satu, dijual ke mana? Ke pelawak gitu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Terus satu lagi yang di bandara itu juga hampir sama seperti itu. Nah, ini yang menarik sekarang adalah hampir 1 minggu ini adalah kebaya merah gitu kan. Nah, itu ternyata tadi membaca berita pun mereka ada suatu gangguan jiwa itu dari Detikcom ya, gitu ya. Itu disebut nggak masalah kan ya. Nah, sebagai dasar. Nah, di situ berarti ada suatu gangguan. Apakah gangguan tersebut? Gangguan kalau disilat di sini mungkin arahnya kalau kita butuh pemeriksaan lebih lanjut secara psikologis itu ke eksibisionisme tadi gitu. Mungkin itu Mas fenomena ini. Dan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tadi gangguan seksual
yang disebutkan gitu. Ini sebenarnya akar permasalahannya dari mana? Apakah biasanya permasalahan seperti ini kan banyak yang menyebut, oh ini karena permasalahan masa lalu atau trauma masa lalu, atau mungkin karena ada gangguan mungkin biologis juga gitu, atau seperti apa? Nah, menarik sekali di saat penyebabnya apa? Gitu. Penyebabnya kalau dari teori-teori psikologis itu emang dari psikoanalisa ya, mengatakan bahwa ada stagnan perkembangan mereka gitu ya. Terus dari behavioral kognitif mengatakan bahwa di situ ada suatu pengalaman di mana pas masa kecil ada suatu penyiksaan gitu ya. Berarti di sini ada suatu tindakan mungkin trauma yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa. Mungkin juga karena pola asuh gitu. Ada juga orang tua yang menganggap bahwa dia lebih lemah, harus tidak mau belajar, pakai pukulan atau seperti apa gitu ya. Nah di situ ada yang mengatakan seperti itu gitu Mas. Tapi kalau dilihat dari sekarang ini, permasalahannya adalah mungkin adalah sudut pandang psikososial, sosial kultur ataupun karena value ada saya mendapatkan uang lebih cepat gitu ya. Gini Mas, contohnya gini ya. Kita live psikologi gitu ya. Yang nonton cuma berapa Mas? 15 sampai 20. Sedangkan kalau live pakai TikTok aja mereka sudah 1000-an orang gitu. Nah, mereka di situ mengincar apa ya? Mengincar value terus sama mungkin sama pengikut atau subscribernya mereka gitu. Nah, seperti follower mereka. Nah, itu kan arahnya mungkin di situ mereka arahnya gitu, Mas. Oke, jadi bisa dibilang mungkin karena ada trauma juga, atau mungkin juga karena mungkin ya itu tadi mencari value-value yang mungkin dibutuhkan untuk aktualisasi diri itu, mungkin mencari achievement gitu, mungkin selain dari uang gitu, mungkin juga dari follower dan segala macam gitu. Berarti apakah ini pengaruhnya juga sebenarnya ya karena dari media sosial yang ibaratnya membuat seseorang akhirnya kayak harus mencari follower, karena dengan follower ada gitu kita bisa mendapatkan uang lebih mudah ibaratnya seperti itu. Nah iya, salah satunya mungkin itu. Salah satunya mungkin itu karena teknologi itu udah berdampak dua sebenarnya kan. Yang positif ya kan, mungkin salah pengajian online bisa ya kan, Zoom bisa, kuliah Zoom bisa gitu ya. Nah negatifnya ini ya kan, negatifnya mereka juga ada juga aplikasi-aplikasi yang luar biasa ternyata setelah kita lihat lagi, gitu, ternyata aplikasi-aplikasi yang seperti itu banyak sekali gitu, nah gitu. Karena ya dengan media sosial yang sangat luar biasa, berarti harus ada pengontrolan pengontrolan pola asuh yang dari rumah supaya tidak terjadi seperti ini, perilaku yang negatif, terutama tentang pornografi. Karena pornografi itu, Mas, itu membuat seseorang itu. Saya ada klien, contoh ini, ada klien satu datang ke kita, dia baru putus kerja, putus kerja, ternyata kita lebih gali, ternyata apa? Dia absennya kurang. Absennya kurang, ternyata apa? Absennya kurang. Setelah kita gali lagi, ternyata ada aktivitas yang namanya dia menyukai hal yang melihat orang tanda kutip mengintip lah ya, gitu ya. Jadi akhirnya absennya telat gitu, nggak berangkat gitu ya. Dia kan kalau ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa setelah mengeluarkan sperma laki-laki biasanya tertidur. Nah ini pagi-pagi menonton seperti itu, akhirnya mengeluarkan sperma untuk beraktivitas agak malas. Dan di situ itu akibatnya sebenarnya gitu yang terjadi di situ. Akhirnya klien saya itu ada PHK lebih awal gitu. Nah itu dampaknya kan luar biasa sebenarnya pornografi ini gitu, Mas. Dan ini cukup menarik kalau melihat gitu ya, pelaku-pelakunya ini banyak dilakukan wanita, di mana dahulu gitu banyak yang melihat nilai wanita itu seakan-akan malu untuk atau mungkin tidak ingin bagian tubuhnya terlihat oleh orang lain. Tapi melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, mereka seakan-akan sudah tidak malu lagi, bahkan secara terbuka dengan sengaja gitu memperlihatkan. Nah ini sebenarnya permasalahannya karena apa gitu? Perubahan nilainya dari mana? Nah ini menarik sekali bahwa
sebenarnya itu nilai berubah itu ya karena media sosial tersebut. Media sosial seperti ini. Contoh, ya kan? Kita mengakses keluar itu sangat mudah sekali. Dengan internet, apalagi sekarang udah luar biasa, di mana-mana udah berada internet semua. Nah, perubahan nilai tersebut sebenarnya. Pas waktu saya kecil, mungkin ya kan kita keluar pas pas padang tanggal 15 rembulan, ya kan? Purnama ya, purnama. Sedangkan sekarang itu kan enggak, setiap hari terang gitu. Nah, itu udah jelas di situ. Di situ ada suatu perubahan gerak yang kenapa wanita kok jadi enggak seperti dulu gitu, yang malu dan lain-lain. Nah, ini juga karena figur, Mas, public figure. Ada beberapa ya public figure yang harus karena public figure akhirnya diikutin sama followernya dia, gitu kan. Nah, itu yang menjadi apa perubahan nilai tersebut, gitu ya. Ternyata saya dengan tidak berpakaian lengkap pun dia itu bisa sukses, gitu ya. Nah, ya kan bisa kan, dia kan pakai, saya dengan tertutup tidak mengikuti tren dia, gitu ya. Nah itu perubahan nilai di situ, Mas. Jadi budaya itu akhirnya berubah, gitu. Ternyata lebih mengarah, sekarang kayaknya saya dengan berpakaian lebih minim, ternyata banyak yang menyukai saya, gitu kan, daripada saya berpakaian tertutup, nggak ada yang menggodain saya, ada yang orang seperti itu, gitu ya. Tapi kembali lagi di situ bahwa di situ kalau menurut kita itu ada suatu gangguan, mungkin ya, mungkin itu ada suatu gangguan yang namanya tadi eksibisionisme gitu, seperti itu. Berarti memamerkan, walaupun kadangkala sekarang lihatnya kan kalau dulu mungkin laki-laki gitu ya, ke anak yang lebih kecil gitu ya, ataukah dia masturbasi di depan kos-kosan anak, kan ada ya di Serang gitu ya. Seperti itu ada juga seperti itu. Gitu, Mas. Dan sebenarnya ini memang salah satu hal yang sebenarnya bukan hal yang baru juga, karena sudah terjadi belakangan ini dan memang cukup ramai belakangan ini. Dan sebenarnya dampaknya sendiri, seandainya memang wanita-wanita ini memiliki permasalahan psikologis tadi, ini sebenarnya ada jangka pendek dan jangka panjangnya yang mereka dapatkan. Jangka pendeknya adalah mungkin kita lihat jangka panjangnya. Jangka panjangnya mungkin di sini adalah nanti ada suatu namanya disfungsi seksual. Mohon maaf, terkadang ya kan dia udah melakukan vulgar di depan orang atau depan kamera, itu biasanya ada tuntutan dari lingkungan, ayo dong pegang ini, pegang itu dan lain-lain kan gitu ya. Ya gitu ya. Akhirnya apa? Ada suatu tindakan yang nantinya adalah dia kan ada masturbasi, sesuatu kenikmatan yang dipaksakan. Betul kan? Ada kenikmatan karena dia bermasturbasi gitu ya. Masturbasi di sini kita bukan ngomong porno ya Mas Ben ya. Tapi di sini nah, di situ biasanya akhirnya apa? Ada followernya dia yang meminta lagi. Pakai barang apa dimasukin, kan ada yang seperti itu. Akhirnya bukan hanya melihat saja, tetapi akhirnya berhubungan dengan yang lain-lain supaya mendapatkan follower lebih banyak, gitu kan? Itu yang akhirnya menimbulkan disfungsi seksual. Umpamanya dia akan menikah nanti, apakah dia akan berkurang gairah seksualnya dan lain-lain. Nah itu secara panjangnya. Nah secara pendeknya itu bisa dilihat juga. Ya kan, secara psikologisnya itu mungkin mereka kesenangan yang didapat. Pendek itu kesenangan karena dapat follower, terus akhirnya dapat tepuk tangan lah ya dari lingkungan, akhirnya dia senang. Tetapi di situ sebenarnya kayak saat ini saya lihat juga pemeran yang merah yang kebaya merah ini juga menangis-nangis kesedihan, itu merasa curhat di TikTok kalau nggak salah ya kan. Dia juga ada rasa sedih juga karena ternyata ada mungkin awalnya kecemasan setelah ketangkep gitu kan. Itu yang didapat gitu sebenarnya itu gitu Mas, jangka pendeknya. Tapi yang lebih menarik adalah jangka panjangnya. Dia ada organ tubuh yang tidak biasanya dilakukan mungkin dengan yang halal gitu, itu tidak dengan halal, dengan atau barang dan lain-lain, akhirnya merusak organ tubuhnya sendiri seperti itu. Bisa infeksi ya kan, terus bisa
ya infeksi dan lain-lain lah ya, tentang organ tubuh tersebut gitu. Oke. Nah, ini kalau tadi balik lagi ke perempuan yang berkebaya merah ini kan seakan-akan bukan seakan-akan tapi ada ibaratnya mungkin penyesalan setelah melakukan hal itu. Betul, Nah, betul. sebenarnya untuk mungkin perempuan-perempuan yang mengalami gangguan psikologi ini apakah kedepannya ini apakah muncul mungkin penyesalan juga, atau sebenarnya dengan gangguan ini sebenarnya sulit untuk disembuhkan juga gitu? Nah, yang menarik bagi kita sebagai tenaga kesehatan psikolog klinis itu apa ya? Di saat mereka tidak datang ke kita, itu mesti akan sulit disembuhkan. Karena kita nggak mungkin, Mas Bian kamu sakit ya? Ini konsultasi gitu kan nggak mungkin ya kan? Nah berarti kan Mas Bian harus datang ke kita, dengan ya kan? Kalau kesadaran penuh, kalau nggak dirujuk sama orang lain. Nah mungkin bisa dengan kalau kebaya merah ini dirujuk dari pihak yang menangkap ke psikolog klinis supaya ada terapi gitu, psikoterapi ataupun konseling di situ. Nah itu baru bisa arahnya gitu. Biasanya lebih enak kalau dengan kesadaran sendiri datang. Itu pasti niatnya, saya pengen sembuh, saya nggak pengen melakukan hal yang lain lagi gitu. Nah di situ itu yang akan lebih apa ya, lebih cepat untuk penanganannya seperti itu. Oke, nah seandainya mungkin dengan paksaan ini apakah ibaratnya terapi-terapi tadi ini tetap bisa berdampak, atau sebenarnya kalau ketika seseorang yang punya gangguan psikologi dipaksakan untuk mengikuti terapi, ini sebenarnya tidak ada dampaknya? Ya betul, karena kita adalah biasanya psikologis itu adalah ada kita datang Mas Bian ke kita, info konsen dulu, ya terus mengisi ya keluhannya apa gitu kan. Dan kadang-kadang kalau mamanya kita gini Mas, kita di hire sama Dinsos gitu ya, malam-malam sama Satpol PP ketangkep gitu ya, mereka cuma solo-solo aja gitu, ya ngapain gitu, karena tidak ada effort dari dianya untuk merasa sembuh gitu, merasa lebih nikmat, merasa pengen keluar dari hal yang tersebut gitu, karena saya tertangkap berarti saya cuma mengikuti aja aktivitas itu. Nah itu yang akan menyulitkan dia gitu. Tapi kalau mamanya dia datang, saya pengen sembuh, pengen merubah semuanya, itu walaupun hal yang berat gitu ya, narkotika atau yang lain, itu pasti ada perubahannya signifikan gitu. Oke, jadi memang harus balik lagi dari dirinya sendiri gitu betul, ya. Betul. Dan untuk mungkin kasus seperti yang sekarang ini butuh proses berapa lama sebenarnya ketika seseorang yang mungkin punya gangguan psikologi seksual ini untuk bisa benar-benar membaik gitu? Nah, ini menarik sekali. Karena kan kita terapi itu kan ada berhubungan semuanya. Ada kemampuan kognitif, berpikirnya dia, ya kan? Terus ada kemauan dia, ya. Itu yang membuat terus ada keterbukaan, Mas. Saya pengen lepas nih dari sini gitu kan. Trauma-trauma kita karena gali gitu ya. Gali dari kecil sampai luar biasa sampai saat ini seperti itu. Jadi itu adalah supaya ada proses yang lebih cepat. Berapa kali sih kita ketemu gitu ya? Biasanya sih 6-8 kali, kalau enggak nanti kita rubah lagi pakai penanganan seperti apa, seperti itu, Mas. Oke, dan untuk metodenya sebenarnya ada apa saja? Nah, ini metode dapur kita nih, Mas. Ya kan? Metode dapur kita, tapi dalam arti biasanya ada beberapa teknik yang kita pakai, biasanya kan gitu ya. Sesuai dengan hasil asesmen gitu ya. Ada mungkin pakai, ya kalau mamanya memungkinkan pakai CBT, mungkin tahu ya, hal-hal yang lain, mungkin terapi kerja, ya kan? Bukan cari pekerjaan yang layak, atau dengan keterampilan terapi kerja tersebut gitu ya. Mungkin dengan dia ternyata S1 apa gitu kan umpamanya. Nah itu kan ditambah skillnya apa, mungkin seperti itu, Mas. Dan seandainya mungkin ada seseorang yang mungkin ngerasa saya memiliki gangguan psikologi seksual gitu, untuk di Kota Serang atau mungkin juga di Banten sendiri, ini mereka bisa datang kemana saja? Nah ini tadi luar biasa. Jadi sebenarnya kami psikolog klinis Indonesia wilayah Banten itu setiap kota sudah ada, Mas. Dari Rangkas Bitung, Pandeglang, di Kota Serang sendiri, di Kota Cilegon, sampai apalagi di kota besar ya, mereka sudah ada semua gitu ya kontaknya. Nanti mungkin di kita
kita, nanti ada kontaknya, supaya nanti kalau mamanya ada aduan seperti ini, kita bisa membantu di situ, Mas, gitu ya. Jadi hampir semua kota sudah ada, gitu. Oke. Dan ketika datang ini apakah ibaratnya perlu rujukan atau memang langsung datang saja? Nah, kalau biasanya kalau mamanya di ke pemerintahan, mereka juga karena ini tidak di cover dengan apa namanya asuransi ya, gitu ya. Benar-benar. Pasti biasanya langsung daftar aja langsung datang gitu seperti itu. Kalau di klinik ya apalagi lebih enak lagi mereka gitu. Nah di situ. Jadi tidak perlu pakai rujukan sebenarnya. Datang, pengen ketemu dengan psikolog atau seperti apa, nanti diarahkan di registrasi rumah sakit atau di klinik tersebut, Mas. Oke, dan ini sebenarnya kalau berbicara fenomena seperti sekarang ini kan memang perannya peran banyak pihak gitu ya, Ya, tidak hanya pemerintah. Mungkin kalau dari pihak keluarga sebenarnya ini kan tidak jauh dari pola asuh yang mungkin ibaratnya ini menjadi akar karena kadang-kadang dari pola asuh, pola ajar ini bisa menimbulkan trauma. Nah, mungkin apa yang perlu diperhatikan mungkin khususnya dari keluarga atau orang tua? Nah, menjaga kehangatan, Mas. Oke. Maksudnya apa menjaga kehangatan? Jadi gini, malam, ya kan? Kita makan malam bersama, ya kan? Kita walaupun di tempat sederhana kita saling ngobrol gitu ya. Itu yang paling penting. Kehangatan pagi-pagi, ya kan? Sebelum berangkat kerja, ya kan? Dada sama anak, peluk atau seperti apa? Peluk aja seperti apa dielus gitu ya. Berangkat dulu dengan salim terus dengan kehangatan di mana saat itu ada family time family lah ya, waktu buat keluarga itu difulkan di situ. Dari usia kecil, dari dia bisa jalan, dari usia anak-anak, tempat bermain paling nyaman adalah tubuh kita, bukan lagi pakai HP ya kan? Gadget yang ada, tapi tubuh kita yang buat main. Mereka berayapan ya kan, dipeluk ayahnya, ibunya gitu kan, naik di situ. Itu yang kehangatan seperti itu. Karena di saat tidak terjadi kehangatan di situ, itu yang terjadi adalah siapa dia, tidak mengenal tidak mengenal rasa sayang, akhirnya menunjukkan hal yang negatif tersebut, Mas. Apalagi disertai dengan penyiksaan atau kekerasan dari orang tua tersebut seperti itu. Nah, walaupun mungkin kadang-kadang kalau kita melihat banyak kasus ini biasanya ya banyak orang tua yang lalai hingga akhirnya mungkin melakukan pola asuh dengan cara yang keras gitu ya. Dan mungkin ini kan terkadang sama pasangan gitu ketika melihat pasangannya melakukan pola asuh yang cukup keras, tidak berani untuk memberikan teguran gitu. Ini harus seperti apa? Nah, yang menarik, iya betul. Kadang ayah nyari duit gitu ya, lebih galak gitu ya, power ayahnya luar biasa gitu ya. Nah, jadi akhirnya ayahnya mungkin melakukan hal yang ke anak tersebut gitu ya, tapi dari ibunya nggak berani melawan karena ibunya nggak bekerja gitu kan. Ada yang seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa? Sebenarnya komunikasi intinya, Mas. Komunikasi ya kan. Kalau artis-artis mungkin pakai pakai perjanjian pernikah gitu ya. Kalau sebenarnya kalau komunikasi lebih enak adalah ya udah kalau di agama Muslim sendiri yang paling harus mengajarkan kan ayah bukan ibu sebenarnya, seperti itu. Tapi kadang-kadang kita terbalik gitu ya, mereka lebih nyaman sama ibunya gitu kan. Nah, itu jadi akhirnya intinya adalah komunikasi kalau saya lihat gitu ya, karena apalagi kita lihat dari ada yang permasalahan dari tidak naik kelas, anaknya malas bekerja, belajar gitu ya. Itu salah satunya ternyata kita punya selidik atau punya kasus asesmen psikologinya orang tuanya divorce gitu ya. Gitu ya. Ataukah orang tuanya jauh dari ayahnya kerja di mana, ibunya di mana. Nah, itu yang ada sering kali seperti itu. Gitu. Nah, sebagai lingkungan, seandainya kita melihat ada seseorang yang mungkin kita lihat sepertinya ini memiliki gangguan psikologi seksual. Nah, kita sebagai lingkungan harus bersikap seperti apa? Menarik banget ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tonton aja gitu. Karena kan ibaratnya kita bukan keluarga. Iya, gitu. benar. Nah, yang menarik sebenarnya gini. Kita lingkungan kan ada norma, Mas. Betul ya? Ada norma, aturan di norma tersebut. Kalau kita melakukan ada yang melakukan seperti itu adalah yang pertama kalau menurut saya adalah
kita lakukan dengan aparat yang paling rendah dulu. Apa nih? Apa kita ngomong ke orang, maaf Bu, anaknya tadi melakukan ini gitu ya, dilaporkan ke itu. Kalau nggak mamanya nggak nyentuh, oh ya udah biarin aja mamanya orang tuanya. Lakukan ke pemerintah yang paling kecil atau RT atau lingkup RW yang ada di sekitarnya. Gitu. Apakah ada gerakan atau tidak? Di saat tidak, ataukah itu mengetahui pas online ternyata itu tetangga saya nih nongol gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita kita mengenalkan diri aja di situ. Dia saya tetangga kamu loh, ini tetangga ini nggak malu kamu. Nah, itu tegur aja di situ sebenarnya. Di situ. Jadi lebih ke arah menjaga lingkungan supaya kondusif, kita berani untuk menegur. Jangan kita diam aja, oh ternyata nikmatin. Jangan ya. Iya, betul gitu. Seperti itu, Mas. Oke, nah kalau dari sisi pemerintahnya ini sebenarnya harusnya seperti apa untuk bisa membendung konten-konten seperti ini, atau mungkin juga ya lebih bisa memberikan kesadaran lagi kepada masyarakat terkait mungkin permasalahan gangguan psikologi. Ya, betul. Dari awal kita lihat ada beberapa konten yang dari pemerintah tahun berapa itu ya, sebelum COVID ya, itu berani membrandel atau tidak konten itu di stop gitu ya. Itu yang luar biasa. Tapi yang paling menarik di sini adalah sebenarnya itu adalah gunung es sih, Mas. Ya, gunung es. Jadi kalau umpamanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, harusnya pemerintah berani untuk menutup gitu ya di situ. Apalagi kasus-kasus seksual itu bukan karena kasus ini aja, sebenarnya banyak hal di situ gitu ya. Apalagi anak-anak, ada ya intinya kalau menurut saya, kalau kita melihat ke peraturan mungkin ada aturan tersebut. Tetapi yang lebih baik adalah bagaimana cara kita menahan itu, Mas, keluarga kita, ya kan, saat anak itu, kita nggak mungkin anak melarang main gadget, itu nggak mungkin sekarang. Tetapi di mana kita bijak di situ, maka di situ harus kita dampingi, ya dampingi secara kontinu, ya nonton apa sih, K, nonton apa, gimana kalau pelajaran aja, diarahkan ke arah situ. Jadi karena sebenarnya yang terjadi saat ini yaitu karena ada value yang ada di situ, ya kan, akhirnya berani di situ, ya daripada kita tanpa pemasukan mungkin arahnya gitu, seperti itu. Oke, dan sebenarnya untuk fenomena ini ketika pelakunya kan ibaratnya sudah ditangkap, ini apakah perlu hukuman-hukuman untuk memberikan efek jera, atau mungkin juga sebenarnya ketika memberikan hukuman ini apakah memberikan dampak juga untuk masyarakat ketika melihat itu supaya tidak melakukan hal yang sama gitu? Nah, ini menarik juga. Jadi kalau secara pemerintah menghukum harus, kalau menurut kita ya, menurut saya. Tetapi kalau secara psikologis ya berarti harus ada penerapan juga, bahwa itu kita lakukan dengan mungkin dengan aparat kepolisian gitu ya, menghubungkan dengan psikolog yang ada, ataukah tenaga kesehatan yang bisa mengerem supaya tidak melakukan lagi gitu. Nah, dengan cara yang tadi terapis lagi, mungkin ditambah dengan keterampilan dia untuk bekerja gitu ya, yang lain. Nah, jadi akhirnya akhirnya tidak melakukan lagi gitu di situ, Mas, gitu. Oke, nah supaya ibaratnya ketika ada masyarakat melihat gitu dan mungkin karena melihat itu tidak mau mencoba, upayanya seperti apa? Ini yang belum kejawab tadi ya. Jadi, nah itu sebenarnya kalau umpamanya hukumannya lebih berat, ada efek jera pasti. Pasti efek jera. Tapi gini, Mas, pelecehan seksual atau mempertontonkan ke seksualnya kesensasian kita itu sebenarnya, kemarin saya pas waktu kuliah mengajar ini tentang ini gangguan identitas gender sama gangguan seksual. Ada yang bertanya, Pak, sumpamanya pacar saya minta PAP, gitu ya, apakah itu gangguan? Nah, itu kan berarti dari hal yang seperti itu, Mas, dari hal yang terkecil aja mereka melakukan seperti itu, gitu. Apakah termasuk gangguan? Gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya itu bukan karena dipertontonkan banyak, di lingkungan yang kecil aja seperti pacaran aja seperti itu, gitu. Gitu. Nah, bagaimana? Apakah ada dampaknya? Harusnya ada.
gitu, karena mempertontonkan pornografi itu ada hukumannya. Benar. Seperti itu. Nah, ini yang harus disosialisasikan lebih kencang lagi gitu ya. Mungkin dari nanti Sultan TV menghadirkan apa namanya, hukuman apa nih yang kira-kira membuat konten pornografi gitu, harus lebih jelas di situ gitu, Mas. Oke, dan memang menarik kalau berbicara tentang fenomena ini gitu ya. Betul lah. Dan mungkin terakhir, ini apakah ada himbauan yang mungkin ingin disampaikan kepada mungkin tidak hanya pada perempuan, tapi juga kepada laki-laki supaya tidak terjerumus gitu untuk ibaratnya ya terjerumus ke fenomena membuat konten pornografi gitu untuk mendapatkan benefit atau profit. Nah, kalau kita memberikan saran atau himbauan di sini adalah apa ya, kepada masyarakat bahwa hal melakukan pornografi itu berarti ada suatu kesalahan norma, itu yang harus kita sadarkan di situ. Berarti kita harus kuatkan lagi lingkungan keluarga, Mas. Lingkungan keluarga supaya dengan kehadiran keluarga, mengontrol keluarganya itu tidak melakukan hal-hal yang melenceng tadi atau menyimpang tadi. Berarti kalau saya boleh menyarankan bahwa ayo para keluarga kita apa namanya, fungsinya sebagai ayah apa, sebagai sebagai ibu apa, sebagai anak seperti apa, akhirnya apa, membuat keluarga atau anak nanti cerdas, dalam arti cerdas religiusnya, pendidikannya, dan lain-lain. Itu adalah awal mula dari kehangatan keluarga. Kalau menurut saya itulah inti awal mula terjadinya suatu penyimpangan perilaku gitu, Mas, termasuk menggunakan pornografi tersebut gitu, Mas. Siap. Terima kasih Mas Goib sama sudah -sama, memberikan banyak ibaratnya ilmu-ilmu pada siang mudah-mudahan hari ini. Bermanfaat. Siap. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pencerahan kepada masyarakat gitu ya, untuk tidak ada lagi ke depannya fenomena-fenomena seperti ini, dan tidak ada lagi perempuan-perempuan yang ibaratnya membuat konten pornografi untuk mencari profit gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Goib untuk waktunya. Mas. Siap, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama dengan Mas Goib Nur Rahman MPLC selaku Wakil Ketua Ikatan Psikologi Klinis IPK Wilayah Banten. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dan membuat lingkungan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih sadar lagi terhadap kesehatan psikologi kita. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.